Hai semuanya, nama saya Asa. Hari ini saya akan menceritakan tentang Johannes Leimena. Siapa sih Johannes Leimena ini? Mari kita dengarkan. Johannes Leimena atau biasa dipanggil dengan Leimena adalah salah satu menteri yang paling lama menjabat, yaitu selama 21 tahun. Bagaimana ya caranya dia bisa menjabat selama 21 tahun? Mena lahir di Ambon pada tanggal 6 Maret 1905 dari keluarga yang beragama Kristen. Ayahnya meninggal saat ia masih berumur 5 tahun dan ibunya menikah lagi, sehingga Lemena memutuskan untuk pindah ke rumah pamannya. Lemena sekolah di Amboske Burger School. 1914, ia pindah ke Cimahi karena pekerjaan pamannya. 9 bulan kemudian, ia pindah ke Batavia atau di Jakarta. Selama di Batavia, Lemena sempat sekolah di Europske Lagere School atau sekolah dasar, namun ia pindah ke Paul Kruger School. Lemena juga melanjutkan sekolahnya di Sofia. Selama ia di Sofia, ia sangat aktif di organisasi Jong Ambon dan perkumpulan pelajar Kristen. Ia merupakan salah satu panitia di Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Setelah lulus dari Sofia, ia bekerja di Central Burgerski Zienkewis atau sekarang adalah RS Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 1943, Lemena sempat ditahan oleh tentara Jepang karena ia merawat salah satu tentara Belanda di rumah sakit yang didirikan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1947, Lemena diangkat sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Amir Syarifuddin I. Ia terus menjabat sebagai Menteri Kesehatan sampai tahun 1956. Dia juga sempat melanjutkannya sampai 21 tahun sebagai menteri, tetapi bukan Menteri Kesehatan terus ya. Pada tahun 1950, ia dipilih sebagai Ketua Umum di Partai Kristen Indonesia atau Parkindo sampai tahun 1957. Dan ia juga terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Komisi Gereja dan Negara di DGI atau Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau sekarang adalah namanya PGI. Lemena memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai menteri, tetapi ia masih dipercaya sebagai anggota DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Lemena jadi lebih aktif melibatkan diri di organisasi Kristen seperti Parkindo, DGI, UKI, STT, dan masih banyak lagi lainnya. Tetapi sayangnya, pada tanggal 29 Maret 1977, Lemena meninggal dunia di Jakarta. Gimana nih cerita Lemena? Seru kan? Pastinya dong. Dan kita juga bisa mendapat nilai-nilai dan inspirasi dari cerita-cerita tersebut, yaitu ada nilai perjuangan, yaitu sangat berjuang agar kita semua yang ada di Indonesia tuh bisa sehat terus. Dia juga salah satu orang yang memiliki ide untuk membuka seperti kayak puskesmas gitu, puskesmas gratis di desa-desa, karena zaman dulu kan orang yang berkecukupan tuh susah gitu loh, mereka mau ke rumah sakit karena pengaruh dari penjajah Belanda dan penjajah Jepang. Dia sangat berjuang biar semua orang, dan dia tidak membedakan tingkatan biar mereka semua bisa sehat gitu. Ada juga nilai sosialnya, ya mudah bergaul dan tidak membeda-bedakan. Dia berteman dengan semua orang, dia juga tidak membedakan agama karena dia banyak berteman dengan tokoh-tokoh Islam yang lumayan terkenal, kayak seperti Muhammad Nasir yang merupakan syariat Islam. Dia juga berteman dengan Pak Soekarno, dengan Pak Soeharto. Dia berteman dengan semuanya tanpa membeda-bedakan. Dia juga sempat berteman dengan tokoh Sumatera. Karena dia tertarik dengan Sumatera, dia mengikuti salah satu organisasi yang didirikan oleh Sumatera. Selanjutnya ada juga nilai religiusnya. Ia sangat aktif di organisasi. Seperti yang tadi kita dengar, dia tuh aktif banget di Parkindo, di DGI, UKI, STT, dan masih banyak lagi lainnya. Karena emang dari kecil, dari dia remaja, dia udah banyak banget melibatkan diri mau itu di politik, mau itu di agama. Dia sering banget melibatkan diri karena dia pingin Indonesia menjadi lebih maju ya. Nah, ada inspirasinya juga nih dari dia, yaitu ada hidup sederhana. Lemena termasuk orang yang sangat sederhana karena katanya dia cuma punya 2 setel jas dan makanan sehari-harinya adalah
singkong rebus. Dia juga biasanya kalau misalkan ada hari libur gitu, mungkin menteri-menteri lain kayak liburan kemana atau pergi kemana, kalau Lemena tuh cuma menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarganya. Yang kedua ada nilai toleran. Dia aktif di semua organisasi, mulai itu dari politik sampai ke agama, dia aktif semuanya. Dan ada salah satu nilai toleran yang bisa dia tunjukkan, yaitu dia punya seorang putri yang agamanya juga Kristen. Lalu anaknya itu tuh nikah sama seorang yang beragama beda, kepercayaannya beda gitu. Nah, terus Lemena ini mengizinkan anaknya untuk mengikuti kepercayaan suaminya tersebut gitu. Jadi dia membebaskan, kamu mau ikut tetap ke Kristen atau ke kepercayaan suamimu gitu. Jadi dia tidak kekeh lah, pokoknya kamu harus ngikutin agama Kristen, enggak, dia membebaskan anaknya sendiri gitu guys. Itu rasa toleran yang dia miliki. Yang terakhir ada jujur. Dia termasuk salah satu orang yang nggak pernah berbohong dan tidak menggertak, karena Bapak Insinyur Soekarno sendiri yang bilang kalau Lemena ini adalah salah satu orang pertama yang Soekarno temui yang paling jujur. Katanya IR Soekarno, dia sampai memanggil Lemena itu pendetaku. Saking Lemena itu jujurnya minta ampun, dia sampai manggil Lemena itu pendetaku. Nah, dari semua nilai-nilai dan inspirasi ini, aku juga mau ngasih tahu nih motivasi apa sih yang bisa kita dapat dan yang mau aku sampaikan buat kalian. Peduli dengan sesama orang. Atau mungkin kita juga bisa peduli dengan hewan atau tumbuhan gitu. Kita bisa mulai dari keluarga aja deh. Yang paling gampang yaitu misalkan kita nolongin orang tua kita. Misalkan orang tua kita lagi ada yang nyapu, ngepel, kita bisa bantuin. Mah nih aku bantuin deh gitu kan. Itu termasuk peduli, karena mama kita juga melakukan semua pekerjaan rumah tangga gitu. Kita juga bisa nyiramin tanaman buat tanaman-tanaman kita. Kita juga bisa ngasih makan atau main bareng sama hewan-hewan yang kita punya. Yang kedua ada tidak pilih-pilih teman. Banyak nih dari kalian yang masih pilih-pilih teman. Siapa yang masih pilih-pilih teman? Jangan sampai ya, karena kita susah buat nyari yang cocok sama kita gitu kan. Misalkan kita ngomong sama yang ini tapi kok kayaknya nggak nyambung ya gitu, atau misalkan kita cuma lihat dari luarnya, nggak cocok banget sih, cuma lihat dari luarnya kok dia kayak gini ya gitu kan. Itu nggak usah, jangan lakuin itu, karena itu juga merusak hubungan sosial kalian dengan orang lain. Yang ketiga ada mudah bergaul. Sebenarnya sama aja sih kayak tidak pilih-pilih teman, tapi maksudnya kalau mudah bergaul tuh kita ketemu sama orang, kita langsung kenalan, nggak ngelihat luarnya, nggak ngelihat dalamnya, bener-bener kayak ada orang nih, aku kenalan deh sama dia, seru nggak ya orangnya gitu kan. Kita langsung kenalan, hai nama kamu siapa, dari mana gitu. Itu mudah bergaul. Kita berteman dengan siapa aja, walaupun misalkan kayak bahasa kita berbeda gitu, tapi kita tetap pingin kenalan sama dia gitu. Yang terakhir ada aktif di organisasi. Lemena juga menggambarkan dia aktif di organisasi, dan kita juga harus aktif di organisasi. Bisa kita mulai dari yang paling gampang, yaitu rajin datang ke tempat ibadah. Siapa dari kalian yang selama pandemi ini sering dan aktif datang ke ibadah online? Komen di bawah, oke? Nah, itu juga salah satu walaupun itu bukan organisasi, tapi kita maksudnya pendekatan gitulah sama agama. Jadi kita bisa lebih dekat dengan agama, walaupun tuh bukan mengikuti organisasi di agama, tapi kita menjadi lebih dekat gitu guys. Kita juga bisa misalkan nih ya, hari Minggu jam 6 sampai jam 7 kita ikut yang ada di Jakarta. Terus jam 4 sampai jam 5 kita ikut yang ada di Semarang. Atau nanti malam tiba-tiba jam 8 sampai jam 9 bisa aja kita nanti ikut yang di Singapura atau yang di Sumatera, bisa aja kan, karena ini online jadi lebih mudah untuk diikuti gitu guys. Kalau misalkan kalian mau ikut di organisasi, bisa juga kalian misalkan
mendirikan organisasi. Misalkan kalian nanti, oh aku punya nih ide buat ngediriin organisasi ini, terus kalian misalkan mau nanti kasih tahu ke tempat ibadah kamu, bilang ke pengurus di sana, Kak boleh nggak sih aku ngediriin organisasi buat ini gitu kan. Bisa kan, berarti nanti kalian jadi ketua umumnya atau apanya gitu kan. Atau kalian juga bisa mendaftarkan diri di organisasi di tempat ibadah kalian masing-masing. Nah, bagaimana guys perasaan kalian setelah dengar nilai-nilai dan inspirasi dari Laimena? Jangan lupa juga kalian lakukan motivasi yang kuberikan, supaya masa depan kita dan masa depan orang lain bisa menjadi lebih baik dan berguna untuk orang lain juga. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Terima kasih!